Jamiatul Islamiyah Al-Hukumiyah Sumatera Asyamaliyah State Islamic University North Sumatra UI Sumatera Utara Pusat pengembangan ide dan seni berlandaskan Fakultas Dakwah didirikan 35 tahun yang lalu pada tahun 1983. Pertama sekali itu dua jurusan, yaitu jurusan penyiaran dan penerangan agama Islam atau PPAI, dan jurusan bimbingan penyebar masyarakat atau BPM. Kemudian mengalami perkembangan dan pada tahun 1995 bertambah menjadi 4 jurusan, yaitu dengan disetujuinya pendirian jurusan pengembangan masyarakat Islam dan juga jurusan manajemen dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Fauziah Rambe dengan NIM 0112173156, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu kegiatan KKN sekaligus grup KKN kelompok 137. Untuk kesempatan kali ini, di sini saya akan memberikan informasi dan penjelasan mengenai upaya penyuluhan dampak media sosial bagi anak selama pemberlakuan lockdown di saat pandemi. Berikut total populasi media sosial di Indonesia. Dan berikut total penggunaan media sosial oleh individu termasuk pada anak berdasarkan jenis kelamin, pengeluaran, dan berdasarkan pendidikan dari mulai SD, SMP, SMA, S1, S2 sampai pada orang lanjut usia. Apa itu media sosial? Media sosial pada hakikatnya adalah sebuah sarana yang diciptakan untuk mempermudah komunikasi antara satu orang dengan orang yang lain, walaupun harus melintasi jarak, waktu, dan ruang. Media sosial dimanfaatkan sebagai wadah untuk saling mempererat silaturahmi antar saudara atau teman, memberi dan menerima informasi, memposting tulisan tertentu seperti status, pengumuman, atau sebuah undangan acara, mengupload video inspirasi atau foto-foto pribadi, saling mengomentari satu sama lain, dan masih banyak manfaat lainnya. Adapun pengertian media sosial berdasarkan bimbingan pendekatan Islam terhadap anak dapat didefinisikan sebagai sarana atau alat bantu dalam proses bimbingan pendekatan Islam, agar proses bantuan yang menjadi perhatian bimbingan Islam dapat berjalan lebih baik dan sesuai dengan harapan. Berkaitan dengan hal ini,
ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Lalu, apa dampak positif media sosial selama pandemi bagi anak? Dampak positif media sosial selama pandemi bagi anak adalah yang pertama, dari media sosial, anak dapat mengikuti pembelajaran secara daring. Yang kedua, anak terbantu dalam urusan sekolah berbasis online. Dan yang ketiga, media sosial juga dapat dijadikan sebagai sarana hiburan bagi anak selagi dalam batasan waktu yang tidak berlebihan. Namun demikian, penggunaan media sosial juga berdampak negatif yang cukup besar bagi anak. Dengan adanya kemudahan dalam mengakses berbagai media informasi dan teknologi, menyebabkan anak-anak menjadi malas bergerak dan beraktivitas. Mereka lebih memilih duduk diam di depan gadget dan menikmati dunia yang ada di dalam gadget tersebut. Mereka lambat laun telah melupakan kesenangan bermain dengan teman-teman seumuran mereka maupun dengan anggota-anggota keluarganya. Hal itu tentunya akan berdampak buruk terhadap kesehatan maupun perkembangan tumbuh anak. Maka dari itu, upaya penyuluhan dampak media sosial bagi anak selama pemberlakuan lockdown di saat pandemi adalah pendampingan dialogis dari orang tua sangat diperlukan untuk meminimalisir anak dari pengaruh negatif penggunaan gadget untuk media sosial. Apabila anak sedang menggunakan gadget, orang tua harus mendampingi anaknya, mengarahkan untuk membuka fitur-fitur yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Pendampingan yang dimaksud adalah orang tua tidak hanya melihat anaknya yang sedang bermain gadget, akan tetapi orang tua harus mampu menjadi guru bagi anaknya. Gadget dijadikan media untuk menstimulasi anak. Misalnya, fitur-fitur yang sesuai dengan anak bisa dikembangkan untuk bahan diskusi supaya anak tidak terlalu fokus pada gadgetnya untuk media sosial. Dengan penerapan seperti ini, anak dilatih untuk tetap berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dalam menggunakan media sosial tidak cukup hanya dengan ilmu saja, tetapi harus dibekali dengan iman dan takwa. Media sosial ibarat dua mata pedang. Ketika seseorang mampu menggunakannya dalam hal yang bermanfaat, maka kebaikan pun akan menyertainya. Tetapi sebaliknya, jika seseorang tidak mampu menggunakan dalam hal yang bermanfaat, justru menambah kerusakan, maka keburukan pun akan menyertainya. Dari semua penjelasan bisa disimpulkan bahwa boleh saja menggunakan media sosial asalkan tidak melanggar syariat Islam dan proporsional. Hendaknya seorang muslim menggunakan media sosial sebagai sarana dakwah dan hal-hal positif lainnya agar waktu yang dimilikinya tidak terbuang sia-sia di jejaring sosial. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan,
Jika waktu hanya dihabiskan untuk hal-hal yang membuat lalai, untuk sekedar menghamburkan syahwat, berangan-angan yang batil, hanya dihabiskan dengan banyak tidur dan digunakan dalam kebatilan, maka sungguh kematian lebih layak bagi dirinya. Sekian penjelasan dari saya melalui video ini. Kurang dan lebih saya memohon maaf dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.